Saya bersyukur sama Yusuf yang mau diusik rasa nyaman untuk meninggalkan Bethlehem dan pergi menyingkir sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mau bagikan pada kita semua tujuan atau manfaat beradaptasi. Yang pertama, tujuan kenapa kita beradaptasi, berubah Bapak Ibu, untuk menyelamatkan kita dari maut. Adaptasi menyelamatkan kita dari kebinasaan, sedangkan kenyamanan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Justru bersyukur dengan ada adaptasi, bersyukur dengan ada perubahan, menyelamatkan bukan untuk membunuh kamu. Biasanya di musim dingin, binatang-binatang yang tidak kuat di winter time atau di musim dingin, biasanya mereka melakukan perjalanan yang panjang melintasi negara, melintasi benua untuk bisa sampai di daerah tropikal yang cukup hangat. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan namanya maut, sekalipun mereka harus berhadapan dengan namanya pembunuhan, mereka berhadapan dengan predator-predator, mereka harus belajar untuk beradaptasi. Kalau tidak mereka akan punah. Sebagai contoh adalah ikan paus yang lahir di Australia, yang besar di Australia. Begitu musim winter di bulan Mei, mereka berangkat meninggalkan benua Australia dan mulai masuk ke negeri Indonesia. Begitu sampai di perairan Lembata, Flores, Timor, NTT, mereka kemudian ditikam sama orang-orang yang ada di Flores, NTT. Mereka kemudian dipotong-potong dan dibunuh. Tapi buat paus, mereka berpikir seandainya aku tetap tinggal di Australia, aku akan mati karena kedinginan. Lebih baik aku sekarang ini migrasi ke daerah Indonesia agar kami jangan punah. Saya masih bersyukur dengan adanya buaya, dengan adanya lion, dengan adanya predator yang lain, dengan adanya ikan-ikan sekarang ini. Mereka adalah binatang-binatang yang bisa beradaptasi. Kalau mereka gak bisa beradaptasi seperti dinosaurus sudah punah. Saya beritahu sama saudara, kalau hewan aja bisa berpikir untuk menyelamatkan diri, kenapa kita gak berpikir juga ke depan untuk menyelamatkan diri saudara, untuk segera berubah, jangan dalam keadaan yang sama. Mari kita lihat kisah daripada Natal, Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah Yusuf, ambillah anak itu, yaitu Yesus beserta dengan ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Pada saat itu juga diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Saya ceritakan dulu kronologisnya, di mana ketika Yesus baru lahir di Bethlehem, baru saja Maria nyampe dari Nazaret perjalanan 120 kilo sampai dengan Bethlehem. Begitu sampai di Bethlehem, karena semua rumah penginapan penuh, rumah sakit tidak ada lagi, akhirnya Yesus dilahirkan di kandang domba. Baru Yesus lahir, baru kemudian baru saja menghela nafas di usia kira-kira 1 tahun 2 tahun. Yesus datang orang Majus dari timur, dari Persia. Mereka datang jauh-jauh sampai di Bethlehem. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Setelah mereka baru saja mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, dan kemudian mereka meninggalkan rumah keluarga kudus. Lalu keluarga kudus baru saja beres-beres dan kemudian kelelahan. Jam 1 malam, jam 1 pagi mereka baru istirahat. Baru istirahat beberapa menit, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, segera bangun pagi ini juga, saat ini juga, tinggalkan Bethlehem, sebab Herodes akan membunuh anak ini. Dalam hati saya, oh my God, Tuhan kalau ngomong ngerti dulu dong. Kita kan baru tidur, cucian di wastafel masih belum beres. Itu kopi teh barusan dari orang-orang Majus. Ini suruh kita berangkat. Berpikir jernih dong. Kita kan lelah, apalagi kita berangkat dan sendirian. Bawa baby, bawa ibunya lagi. Perjalanan dari Bethlehem ke Mesir 500 kilo, butuh 2 minggu. Dengan onta, dengan keledai. Make sense dulu, ini musim dingin. Kita bisa kedinginan karena winter, kita bisa kepanasan mungkin karena matahari. Make sense. Tapi Tuhan berkata, segera berangkat.
tidak ada rasa nyaman. Kalau kamu mau tetap tinggal dalam kenyamanan, Herodes pagi nanti datang dan membunuh anakmu. Yang saya senang daripada Yusuf, dia bangun saat itu juga. Walaupun dalam keadaan lelah dan capek. Dan kemudian dia packing barang. Dia bawa anak itu dan ibunya dan berangkat ke Mesir. Seandainya waktu itu Yusuf tidak mau dengarkan nasihat Tuhan untuk segera berangkat, meninggalkan rasa nyaman di Bethlehem dan tetap tinggal di Bethlehem. Pada pagi hari dia berpikir, nanti dulu aja Tuhan. Kita minum kopi dulu, kita istirahat dulu sebentar. Nanti dulu Tuhan, kita mau makan dulu sebentar sarapan. Saya beritahu, kalau Yusuf menunda untuk berangkat di tengah malam itu juga, Herodes datang dan membunuh anak itu. Saya bersyukur sama Yusuf yang mau diusik rasa nyaman untuk meninggalkan Bethlehem dan pergi menyingkir sesuai dengan firman Tuhan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.